Assalamualaikum. Halo, nama gue Danang Gobintoro. Kebetulan gue seorang kameramen atau seorang videografer yang saat ini sudah sekitar berapa tahun ya? Sekitar 20 tahunan lah menggeluti dunia audiovisual sebagai seorang kameramen atau videografer. Gue kebetulan lahir sebenarnya di Jakarta. Eh, Orang tua gue, bokap nyokap gue itu bokap dari Wonosari, Jogja, nyokap tuh dari Purbalingga. Tapi karena cuman cuman gue lupa bokap gue tuh hijrah ke Jakarta tuh tahun berapa, pada saat gue belum lahir lah. Jadi karena waktu gue itu anak kelima dari 5 bersaudara. Pada saat kakak gue nomor 3 lahir di tahun 65 itu bokap udah di Jakarta. Ya sebenarnya cukup lama lah, udah lama dari lahir lah gue di Jakarta. Cuman kebetulan aja orang tua gue dari wilayah Jawa Tengah. Masa kecil gue habiskan di Bintaro, daerah Bintaro. Dulu gue bersekolah di SD Kebayoran Lama, terus sekolah SMP di wilayah Tanah Kusir, SMA pun juga di wilayah Tanah Kusir. Nah, lulus SMA, terus terang gue salah satu orang yang nggak terlalu menyukai eh, mata pelajaran hitung-hitungan, matematika kayak fisika. Makanya akhirnya gue masuk ke bidang sosial, IPS ya, A3 lah dulu namanya, A3 kalau sekarang mungkin IPS itu. Nah, pada saat gue lulus SMA itu gue mencoba eh, dulu gue senang bermusik, hobi bermusik. Terus gue pengen kuliah di salah satu kampus yang memang sangat-sangat berhubungan dengan masalah seni di Jakarta. Cuman karena waktu itu keterbatasan dana, akhirnya gue nggak bisa kuliah di sana. Akhirnya gue kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta di Bilangan Mukir. Itu gue ambil Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jurusannya waktu itu gue sebenarnya pengen ambil jurusan hubungan internasional karena pernah punya sedikit cita-cita pengen jadi diplomat ceritanya gitu, ataupun apalah. Nah, tapi ternyata pada saat itu di kampus tersebut belum ada jurusan itu, dan baru ada jurusan administrasi negara dan niaga. Akhirnya gue masuklah di jurusan administrasi negara itu sampai selesai. Ya boleh dibilang sangat-sangat bertolak belakang dengan pekerjaan yang sekarang. Dari mulai kecil ya, gue inget banget dulu kok pada saat gue dulu khitan, waktu gue sunat kan biasa tuh namanya anak-anak di khitan atau apa kan suka dapat angpau dari orang-orang yang datang nengok apa segala macam. Nah, di masa gue sekolah dasar dan gue di khitan itu posisinya itu adalah nggak sama kayak anak-anak yang lain, di mana uang hasil dari yang diterima itu biasanya mereka beli mainan atau beli apalah sesuatu yang mereka suka gitu. Tapi pada saat itu gue inget banget, gue minta dibeliin sebuah kamera pocket waktu itu, sebuah kamera pocket. Gue boleh sebut merek nggak sih? Dulu tuh gue beli Fuji DL
berapa yang lupa gue, pokoknya itu kamera pocket yang pertama kali gue punya itu hasil dari uang yang gue dapatkan pada saat gue hitam. Karena memang dari situ gue suka banget tuh motret aku walaupun masih berantakan atau apa segala macam, gue senang aja mengcapture sesuatu. Kadang-kadang kalau lagi ada acara halal bihalal di rumah, misalnya pas ada satu barang apa, gue suka motretin atau apa segala macam. Sampai akhirnya ketika kuliah gue sempat bergabung dalam sebuah UKM fotografi yang sebenarnya itu bukan UKM dari pihak kampus, tapi dari pihak fakultas gitu. Dan gue salah satu orang yang berbeda fakultas dengan mereka. Jadi waktu itu ada jurusan komunikasi, mereka punya UKM fotografi. Nah, gue ikut bergabung di situ. Akhirnya dari situlah mulai makin suka ya, makin senang lah dengan dunia fotografi, dengan apa namanya, dengan sesuatu hal yang sifatnya berbau-bau dokumentasi dan sebagainya. Dari mulai belum merambah ke video, masih sebatas fotografi aja. Jadi kadang bantuin tugas teman-teman anak Vkom yang butuh bantuan untuk motret karena tugas kuliahnya mereka, nah, seperti itu. Sampai pernah beberapa kali juga dapat uang dari hasil motret di kampus. Ya seperti itulah. Memang sedikit mungkin ya boleh dibilang ya memang bertolak belakang dengan pekerjaan yang sekarang saya geluti dengan latar belakang pendidikan yang ada. Jadi pada saat ngawalin karir itu dulu pernah ada, kalau kita masih ingat, di tahun 98 di bulan Mei itu pernah terjadi suatu hal yang cukup duka buat Indonesia, di mana tahun 98 itu era reformasi, terjadi kerusuhan massal, terus juga presiden lengser, terus pendudukan MPR DPR oleh mahasiswa. Nah, di tahun 98 itu kebetulan saya aktif juga di Senat mahasiswa, jadi sempat pernah menjadi seorang aktivis juga. Nah, di tahun 98 itulah momentum saya untuk masuk ke dunia audiovisual. Jadi setelah era reformasi bergulir, semuanya sudah berjalan kembali normal, sudah tidak demonstrasi lagi atau segala macam. Saya bertemu dengan salah seorang boleh dibilang, jadi saya punya teman SMA satu kelas. Nah, saya ketemu dengan kakaknya dia. Kakaknya dia ini kebetulan bekerja di salah satu stasiun TV. Dari situ kita ngobrol banyak, terus dia ngajak saya untuk coba join di sana. Awal-awalnya masuk di sana memang masih sebagai tenaga freelance saja. Berangkat dari sebagai seorang lighting man yang saya juga belajar otodidak di lapangan. Dulu tuh saya ingat banget guru lighting saya itu namanya Pak Toha dan Pak Soleh. Pak Soleh kayaknya udah almarhum, tapi pas itu saya udah lama banget gak ketemu. Saya belajar lighting dari mereka, dari mulai cuman ngangkat tripod lampu, balas lampu, terus sampai akhirnya dikasih kesempatan untuk setup lampu sendiri dengan blockingan yang sudah ditentukan oleh sang sutradara. Akhirnya setelah
ilmu tentang lighting itu sudah bisa dan sudah cukup saya kuasai, saya masih belum ngerasa belum dapet gitu, belum puas lah. Karena tujuan saya bukan sebagai seorang lighting, tapi saya sebagai seorang kameramen. Memang tujuannya waktu itu udah ngarah ke sana. Tapi prosesnya itu dulu tuh kalau boleh dibilang untuk jadi seorang kameramen itu dia tuh kasarnya gini, kalau lu mau jadi kameramen ya lu harus jadi lighting dulu, karena supaya lu bisa mengerti basic lighting itu seperti apa. Pada saat lu udah mengerti betul tentang lighting itu seperti apa, maka ketika lu nanti naik ke jadi seorang kameramen, lu itu udah mudah, udah gampang. Jadi lu nggak perlu, lu tahu titik-titik lighting yang harus dipasang di mana, tinggal nanti masalah pengaturan di kameranya aja yang tinggal lu dalamin lagi. Nah, akhirnya ketika saya udah ngerasa itu kira-kira hampir 1 tahun lah, terus saya belajar tentang lighting atau segala macam. Ada sebuah produksi sinetron di salah satu stasiun TV swasta yang saya kerjakan. Nah, pada saat proses pengerjaannya itu saya diminta untuk menjadi asisten kameramen. Akhirnya naiklah saya jadi seorang asisten kameramen. Belajar lagi tentang kamera di situ, saya lebih detail lagi. Itu ada guru kamera saya pertama kali itu ada namanya Erwin Syahrizal. Dia orang lama juga, orang film juga, orang tua juga yang benar-benar buat saya dia tuh panutan saya lah. Dia guru kamera saya pertama kali yang memang ilmunya tuh benar-benar kalau dia bilang gua punya ilmu itu udah habis lu sedotin semua, udah habis lu ambil semua. Nah, berbekal dari situ belajar dari beliau sampai akhirnya dia yang memutuskan sih, akhirnya dia yang meyakinkan saya untuk ayo lu sekarang udah bisa naik jadi seorang kamera operator. Lu harus udah bisa naik jadi jangan cuma sekarang jadi sekedar lighting askam aja, tapi lu sekarang udah bisa jadi seorang operator kamera yang lu udah mengerti komposisi dan yang terbaik. Sampai akhirnya dia di situ dia meyakinkan saya. Akhirnya saya masuklah ke stasiun TV yang tempat dia bernaung juga sebagai seorang juga kameramen di sana. Karena basicnya saya tuh di drama, di stasiun TV tersebut ada pembagian, bukan pembagian sih, ada desk-desknya sendiri yang ada drama, ada sport, ada entertain, ada religi dan macam-macam lah ya. Akhirnya saya masuk ke wilayah drama karena memang awalnya itu saya berangkat dari pembuatan sinetron. Ada juga teman lighting saya yang kemudian akhirnya dia memilih untuk tidak bergabung ke stasiun TV, tapi dia tetap bergabung dia sebagai seorang freelancer di dunia audiovisual ini, dan sampai sekarang akhirnya dia juga naik, udah menjadi seorang DOP malahan kalau jadi kameramen. Udah akhirnya dari start dari tahun 98 akhir sampai 99 masuk ke sini, itu saya bekerja sebagai seorang kameramen di stasiun TV tersebut. Dan di situ juga saya mengalami proses perpindahan ya, dari yang tadinya saya masuk di departemen produksi di stasiun TV tersebut. Terus akhirnya kemudian saya bergabung di news departemen di stasiun TV yang sama. Jadi saya ada dua departemen yang pernah saya tempatin di situ. Jadi satunya di departemen produksi, yang satunya lagi di news departemen. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok feeling aja gitu, pengen kayaknya asik nih ngerasain jadi seorang kamerawan jurnalis lah, atau jadi sebagai seorang kameramen yang
bidang jurnalistik seperti itu. Walaupun basicnya nggak ada sama sekali, tapi secara teknis, secara visual ataupun secara gambar itu semuanya sama, hanya perbedaannya di apa namanya di momentum aja gitu. Yang biasanya kalau kita di departemen produksi itu kita kerjakan sesuatu hal itu, kita setting segala macam, kita set up lighting apa, tapi ketika masuk ke dunia jurnalis hal itu agak dipinggirkan, tapi kita bekerja by moment. Jadi ada momen-momen yang memang harus maksudnya harus ada kesiapan kita untuk selalu siap untuk meng-capture momen-momen yang ada, karena speednya juga cukup tinggi gitu. Jadi ada sedikit perbedaannya tuh di situ. Kalau terjun ke dunia yang komersil lagi, memang ini sih berangkatnya semua dari perjalanan karir saya sebagai seorang kameramen atau videografer. Saya pernah bernaung di 2 stasiun TV yang berbeda, yang posisinya itu pada saat saya resign dari stasiun TV pertama, kemudian saya menjadi seorang freelance kameramen selama hampir sekitar 2 tahunan. Terus kemudian diajak lagi bergabung di salah satu TV lokal baru yang kemudian mereka membranding nama menjadi TV lokal skala nasional atau apa namanya, saya lupa pokoknya, tapi jatuhkannya akhirnya ujung-ujungnya tetap kayak TV nasional juga. Nah itu saya juga sempat bertahan di situ. Nah perjalanan dari situlah yang membuat saya akhirnya sekarang memilih untuk menjadi seorang freelancer. Dimana sebagai seorang freelancer itu sejatinya sih memang apapun saya kerjakan gitu kan, tergantung job yang dapat, dari mulai kompro, terus mungkin bikin TVC, bikin web series lah mungkin yang sekarang lagi lagi naik, terus mungkin bikin dokumenter, apapun itulah. Karena menurut saya sebagai seorang kameramen itu ya kita harus buat saya harus bisa semuanya gitu ketika kita dapat, karena saya sebagai seorang freelancer ya otomatis saya harus tahu gitu, harus tahu semuanya, cara buat dokumenter seperti apa, bikin TVC itu kayak gimana. Karena di situ juga akhirnya yang membuat saya untuk maksudnya membuat saya untuk kembali lagi belajar, karena ternyata begitu saya keluar dari stasiun TV itu, dunia ini ternyata luas banget gitu. Saya ketemu orang-orang orang-orang freelancer lain, terus saya update tentang kamera-kamera yang sekarang sedang in atau sekarang sedang banyak digunakan. Terus memang saya tidak pernah maksudnya saya jarang melakukan updating itu dengan partner langsung, tapi biasanya saya selalu mencari literaturnya, saya baca-baca ataupun saya buka internet, saya cari ini jenis kamera ini tuh kelebihannya apa, ininya apa, walaupun memang belum pernah sama sekali saya pegang gitu kan. Tapi buat saya itu sangat-sangat ngebantu banget ketika ada klien yang mereka minta besok pakai kamera ini ya gini-gini, dan saya belum pernah pakai kamera itu. Nah strateginya itu adalah ketika mereka meminta misalkan besok saya mau pakai kamera red atau mau pakai kamera ARRI atau segala. Kalau saya belum pernah pegang, biasanya saya akan datengin beberapa rental kamera yang saya kenal yang punya kamera tersebut. Nah saya mulai belajar lah dari situ. Saya baca tutorialnya dulu, manual booknya. Setelah itu saya minta tolong sama mereka boleh dipasang atau enggak atau segala macam. Nah saya belajar menunya atau apa, karakternya seperti apa kalau menggunakan lensa ini. Nah dari situ benar-benar saya belajarnya tuh benar-benar belajar yang otodidak aja gitu. Jadi atas kebaikan teman-teman rental yang ada di Jakarta ini yang akhirnya membuat saya juga makin mengerti tentang kamera-kamera yang belum pernah saya pergunakan sama sekali gitu.
Tidak semua kamera juga udah pernah saya pegang, nggak. Jadi paling yang beberapa yang memang familiar dan selalu digunakan oleh teman-teman yang sekarang sering pakai gitu. Yang belum pernah pun juga ada juga gitu, nggak semuanya saya ini. Tergantung lihat dari spek alat yang mereka butuhkan, spek alat yang mereka mau, yang seperti itu. Nah dari situ mulai banyak, bukan banyak sih maksudnya, mulai datanglah orderan-orderan pembuatan company profile, terus bikin TVC, terus bikin web series, dokumenter tapi tidak terlalu banyak sih. Yang lebih banyak memang komersial itu sampai akhirnya ketika saya mengerjakan mengerjakan proyek-proyek tersebut setelah sekian lama ya, hampir sekitar 5 tahunan, 5 tahun itu, akhirnya dari beberapa rekan-rekan mulai apa ya bahasanya, saya bilang membaiat sih. Akhirnya saya dulu dibaiat, Nang lo udah waktunya untuk naik jadi seorang DOP. Lu udah bukan lagi seorang kameramen lagi, tapi lu udah bisa menjadi seorang director of fotografi yang memang pekerjaan lu itu sudah sampai di taraf itu. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya enggak lah, masih banyak hal yang mesti saya pelajari, masih banyak hal yang mesti saya ikutin gitu kan. Karena kalau saya lihat, baca dan apa segala macam di internet untuk menjadi seorang DOP itu butuh waktu yang cukup panjang gitu. Bahkan di Hollywood sendiri, setahu saya itu dia untuk jadi seorang DOP itu bisa makan waktu sampai sekitar 25 tahun, 30 tahun dengan pengalaman yang sudah dia punya saat itu. Jadi saat ini ya ketika mereka menganggap saya sebagai DOP yang ayo, mau menganggap saya sebagai seorang kameramen, videografer yang ayo, atau seorang videografer atau kameramen biasa pun juga nggak masalah gitu. Karena tetap buat saya intinya adalah yang saya berikan ini adalah satu hal yang sifatnya profesional, yang saya harus benar-benar menjunjung tinggi betul pekerjaan ini secara seprofesional mungkin, supaya klien-klien saya atau orang-orang yang hire saya itu mereka juga puas gitu dengan hasil kerja yang sudah saya berikan kepada mereka. Wah, yang bisa di-share, pengalaman yang paling menarik apa ya? Sebenarnya sih buat saya semua menarik aja gitu, sangat-sangat menarik lah, karena enaknya kerja di dunia audiovisual itu pasti selalu bertemu dengan sesuatu hal yang baru gitu. Banyak hal-hal baru yang kita pelajarin atau apa. Kalau pengalaman menarik itu saya sih lebih kepada event ya, beberapa event-event yang mungkin tidak semua orang itu bisa merasakan event-event tersebut gitu. Jadi untungnya jadi seorang kameramen itu ya salah satunya itu kita punya kebanggaan secara audiovisual bahwa kita ikut terlibat dalam pengerjaannya, terus itu bisa jadi sebuah karya yang abadi. Dan kalaupun ada pengalaman menarik itu biasanya kalau gue pribadi itu lebih kepada event-event yang sifatnya tidak semua, kan kameramen juga nggak cuma saya gitu kan, banyak kan di Jakarta bahkan di Indonesia nih. Saya adalah orang yang menurut gue ada orang yang cukup beruntung ketika gue bisa mengikuti sebuah event-event internasional. Nah itu tuh pengalaman menarik lah. Terakhir tuh kayak Asian Games kemarin, ketika dari IGBS itu atau
International Game Broadcast System, yang dia menaungi hampir 3.000 kru, baik audio, lighting, technical director maupun kamera dari seluruh dunia. Itu untuk di untuk di Project Asian Games itu saya ikut terlibat gitu. Itu buat saya itu sangat-sangat menarik. Terus kemudian event-event internasional kayak event-event seremonial yang event-event yang sifatnya tuh seremonial banget, kayak kemarin IMF, pertemuan IMF di Indonesia segala macam, itu buat saya itu pengalaman menarik. Sisanya sih ya paling kadang kalau kita sedang dapat project yang sifatnya keluar kota ataupun keluar negeri, nah itu juga jadi pengalaman menarik karena ya mungkin saya belum pernah ke situ awalnya, terus saya belum pernah tahu itu kondisinya seperti apa. Itu lebih buat saya itu lebih jadi pengalaman menarik sebenarnya. Kalau mau ditanya dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi sekarang sih ya, orang-orang kayak saya ini ya terjun bebas mas, terjun bebas, bleeding parah lah ibaratnya, karena hampir semua event kita hidup dari event, kita hidup dari callingan, kita hidup dari pekerjaan yang diberikan oleh klien, yang akhirnya semua itu harus terhenti secara total start dari akhir Februari sampai dengan saat ini bulan Juni itu karena sebuah pandemi. Buat saya itu berat banget, sangat berat, karena apa ya, ya yang tadinya kita bisa nge-range gitu ya, nge-range sesuatu yang ntar bulan ini ada project ini dan itu sudah dipersiapkan dari awal-awal, tiba-tiba harus mendapatkan WhatsApp, sorry ya Om Mas cancel ini, wah itu tuh benar-benar bikin dengkul lemes lah ibaratnya kan. Tapi ya mau gimana gitu, jadi akhirnya gue berpikir bahwa ya sudahlah, semua terdampak, semua terpapar, semua terdampak, semua sektor malahan. Yang saya bisa pegang itu cuman ikhlas aja lah, ikhlas, sabar, semoga segera berakhir. Kita punya kesulitan yang sama, kita semua orang punya kesulitan yang sama walaupun levelnya berbeda. Buat saya itu. Jadi akhirnya yang saya mau ambil positifnya aja gitu dari kondisi yang sedang terjadi saat ini. Akhirnya kita akhirnya jadi semakin berpikir kreatif untuk menghadapi hal ini. Kita harus bermanuver lah, walaupun manuvernya itu terkadang gila-gilaan, bisa sampai harus berbelok, bahkan muter 180 derajat yang tadinya kita kerja sebagai seorang pekerja seni, pekerja kreatif, bahkan mungkin ada pekerja event ataupun kita bekerja di bidang audiovisual, yang akhirnya sekarang kita berpikir kreatif lagi, gimana caranya kita bisa survive, bisa bertahan hidup gitu kan. Apapun lah kita kerjakan, dia jualan online lah, apa segala macam, yang penting bisa menutupi kebutuhan hidup, walaupun ya memang nggak terlalu banyak, tapi ya alhamdulillah gitu. Sama satu sih, kalau saya cuma percaya aja bahwa yang Maha Kuasa itu memberikan kondisi seperti ini itu pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu hal yang mungkin nanti kita bisa lihat dan kita petik di saat kondisi ini sudah berakhir. Dan yang terpenting itu tadi gitu, pasti benar-benar ikhlas sama sabar aja ngejalanin ini, walaupun sebenarnya berat gitu, tapi mau nggak mau tetap harus kita lakukan, karena itu tadi gitu, ketika semua sektor terdampak, otomatis siapapun yang berada dalam posisi bekerja pasti akan berhenti. Nggak cuma saya juga kok, banyak yang lain-lain seperti itu,
yang dirumahkan, bahkan itu lebih ini, mungkin mereka menerimanya justru lebih ekstrim gitu ya, lebih kaget lagi ketika tiba-tiba yang biasanya berangkat setiap hari pulang pergi kerja atau apa tiba-tiba harus dilakukan. Kalau gue pribadi sih ya udah biasa aja gitu. Gue kadang kalau nggak ada kerjaan ya gue di rumah, kalau nggak ada callingan ya gue di rumah, kalau ada callingan baru gue jalan. Jadi buat gue posisi seperti ini sebenarnya sudah pernah gue alamin, tapi memang kondisi terparah yang terjadi dia saat pandemi ini benar-benar sama sekali semua kegiatan terhenti, event terhenti, kegiatan produksi terhenti, syuting terhenti, semua sektor terdampak, dan banyak orang yang juga akhirnya kehilangan pekerjaan, termasuk orang-orang yang mungkin merasa sudah settle tapi terpaksa juga harus kehilangan pekerjaan itu. Dan saya berjikapi ini ya tadi itu, ngegedein sabar sama ikhlas aja supaya tetap bisa berpikir kreatif untuk bisa bermanuver lah, dalam artian bisa coba banting setir, cari usaha yang lain yang bisa menghasilkan, minimal bisa survive untuk menghadapi kondisi pandemi. Kata-kata yang atau kalimat yang sering gue pakai buat memacu diri gue sendiri sih sebenarnya. Selayaknya bernafas, berkarya adalah